Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan manajemen investasi dan risiko pada pembahasan investasi properti. Baik, kita akan membedakan antara properti dengan real estate ya. Ini berarti judulnya kurang ini, investasi properti dan real estate. Yang pertama yang kita bahas adalah investasi properti. Pengertian properti itu adalah konsep hukum. Pengertian real property adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan satu hak atas tanah. Misalnya hak milik, hak guna, berikut bangunan permainan yang didirikan atau tanpa bangunannya. Pengertian tersebut perlu dibedakan antara penguasaan secara fisik atas tanah dan atau bangunan yang disebut real estate. Jadi berbeda antara konsep properti dan real estate, yang mana di dalam properti itu ada real estate-nya. Jadi real estate itu masuk di dalam properti. Akan tapi real estate sendiri juga bisa menjadi satu kesatuan sendiri dan tidak harus memiliki dalam 100%. Properti yang bukan real estate disebut benda bergerak atau personality dan kepemilikannya disebut personal property. Istilah tersebut dapat berarti real estate atau personality. Dalam perkembangan dunia penilaian properti sesuai 4S 2003, properti dikelompokkan menjadi 4 kategori: real property, personal property, business, dan financial interest. Mengapa properti berbeda? Yang pertama, jadi meskipun besarnya sama, itu terkadang nilainya berbeda. Yang pertama, kenapa? Adanya lokasi yang berbeda. Jadi lokasinya tetap. Jadi properti itu tidak bergerak karena benda mati, memerlukan pengembangan. Jadi semakin digarap atau dikembangkan maka nilainya akan bertambah, memerlukan keahlian. Bagaimana kita mengestimasi nilai pertumbuhannya? Tidak ada data resmi, tidak ada pasar resmi. Jadi kalau mau jual ya tidak ada pasar khususnya. Hanya sedikit ilmu tentang pasar real estate, perlu pembiayaan. Jadi misalkan ada bangunan, berarti kita perlu perawatan juga. Menyangkut kegiatan jangka panjang relatif berupa satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi real estate ini tentunya adalah investasi yang bersifat panjang, jangka panjang. Jadi tidak 1 tahun, 2 tahun, bisa saja 10 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Sehingga teman-teman kalau misalkan mau terjun ke properti, ya teman-teman lihat dulu kira-kira kebutuhan teman-teman apakah tepat waktu atau jangka panjang. Kalau jangka panjang ya bagus-bagus saja, karena likuiditasnya juga tidak mudah. Pencairannya, penjualannya itu butuh waktu yang cukup memakan waktu. Kelebihan berinvestasi di properti ini yang pertama ada pride of ownership. Investor properti selain memiliki motif investasi murni, mereka juga merasakan kebanggaan akan kepemilikan properti tersebut. Jadi kalau orang tradisional, investor tradisional itu dia berbangga diri karena asetnya terlihat berwujud. Jadi kalau tanah, gedung, bangunan itu kan dilihat mata bisa, sehingga ada namanya juragan tanah, juragan gedung, itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri untuk termotivasi untuk investasi di properti. Yang kedua ada personal control. Berdasarkan dengan dasar legalitas, kepemilikan atas properti memang sangat ketat dan kuat, tentunya sebagai implikasi daripada kepemilikan tersebut. Investor sebagai pemilik memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap pengelolaan properti bersangkutan. Jadi, properti ini salah satu keunggulannya adalah legalitas hukum. Karena adanya legalitas hukum, maka risiko kehilangannya sangat kecil. Kecuali kalau ada kecurangan, seperti kasusnya Nirina Zubir ya itu kalau nggak salah itu, pemalsuan dari IRT-nya yang menipu ibunya, sehingga berubah nama baru dijual. Jadi meskipun teman-teman sudah jual beli harus pindah nama, sehingga baru menjadi kepemilikan sah.
Yang ketiga, personal use and occupancy. Terkait dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, maka prestis perusahaan tersebut di mata pasar juga akan meningkat. Selain itu, pertumbuhan bisnis juga akan meningkatkan akumulasi pertumbuhan kapital atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya sebagai pendukung prestis tersebut juga ditunjang oleh kemampuan kapital. Maka perusahaan akan menguasai properti untuk dipergunakan sendiri sebagai kantor pusat, fasilitas akomodasi internal, dan sebagainya. Jadi kalau kita perspektifnya sebagai perusahaan atau lembaga, properti itu juga sangat penting. Yang pertama, karena memiliki properti berarti memiliki aset yang bisa dijadikan untuk jaminan jika nanti butuh pinjaman. Atau yang kedua, bisa dijadikan pengembangan lembaga atau perusahaan itu tadi. Ada kantor cabangnya di kota A, kota B dengan membeli aset-aset tanah tadi sebelumnya. Sehingga jangka panjangnya, oh saya beli tanah itu dulu. Nanti 10 tahun baru akan saya bikin kantor cabang. Jadi bertahap, tidak harus langsung 100% beli tanah langsung dibangun, nggak harus. Yang keempat, security of capital. Properti sebagaimana dalam pandangan investasi merupakan salah satu option atau portofolio dalam investasi. Berkenaan dengan hal tersebut, akumulasi kapital atau sebagai implikasi dari tabungan dan akumulasi pendapatan memberikan pandangan kepada pemilik modal untuk mengamankan kapital, salah satu option investasi. Maka properti juga menjadi satu sarana untuk mengamankan kapitalnya. Jadi kalau misalkan perusahaan memiliki kas yang berlebih sehingga kasnya itu perlu dikurangi, maka bisa diasetkan pada pembelian properti tadi dalam jangka waktu panjang ya, dalam artiannya tidak pada jangka waktu pendek. High operating yield yaitu properti memiliki kinerja memungkinkan untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dari pendapatan operasinya. Hal ini terlibat dari tingkat pengembalian properti yang relatif lebih tinggi dibandingkan portofolio investasi lainnya. Jadi kalau teman-teman membeli tanah, otomatis harganya akan naik dari tahun ke tahun. Akan tapi kenaikannya bisa saja signifikan dan bisa saja lambat. Tergantung dari kondisi lingkungan properti itu tadi berada. Kalau misalkan di lingkungannya misalkan masih perkampungan, ternyata ada dibangun sekolah, maka nilai properti itu sudah berubah. Signifikansi juga. Itu uniknya sebuah properti. Yang keenam ada leverage. Investasi properti sangat memungkinkan orang dengan dana yang terbatas mampu untuk menguasai ataupun mengelola investasi properti yang besar. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pinjaman. Jadi bisa saja kita membeli properti dengan melakukan pinjaman, contohnya KPR dan sebagainya. Yang mana misalkan kita kalau misalkan ngontrak dalam jangka waktu panjang dengan KPR itu ya relatif 11-12 kalau kita hitung. Yang ketujuh, tax shelter factor, yaitu investasi properti juga memungkinkan untuk dikenakan kebijakan pembayaran pajak yang lebih rendah dengan adanya mekanisme depresiasi dan amortisasi. Jadi maksudnya, kalau tanah itu tadi tidak dijual, otomatis dia tidak akan kena pajak. Baru ketika terjadi transaksi jual beli tanah, itu baru dikenakan pajak. Ataupun di dalamnya ada gedung bangunan, maka ada PBB, pajak PBB. Yang karena ada bangunannya, maka harus dibayar pajaknya. Yang 8, capital appreciation, yaitu properti sendiri memiliki ciri khas yang meningkatkan nilai capital sebagai implikasi kenaikan harga tanah. Kenaikan ini memang sebagai implikasi supply demand mechanism. Oleh karena tanah memiliki keterbatasan supply, sedangkan demand terus meningkat, sehingga relatif harga akan terus meningkat. Jadi logikanya manusia itu kan seiring waktu terus bertambah. Kalau misalkan ada yang memiliki tanah, ada yang tidak memiliki tanah, maka yang tidak memiliki tanah itu akan membeli. Nah, pertanyaannya pada tahun keberapa tanah itu akan habis karena kepemilikan oleh masing-masing manusia. Maka perlu adanya sebuah terobosan baru seperti rumah susun, apartemen. Itu yang dimiliki bukan tanahnya, tapi gedungnya. Kelemahan berinvestasi di properti, yang pertama liquidity-nya. Jadi karena dalam jumlah yang besar, otomatis yang membeli yang punya uang saja.
Oleh karena itu kita harus ngantri siapa yang mampu membeli. Yang kedua, time constraint, yaitu properti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan transaksi ataupun perpindahan kepemilikan. Karena adanya legalitas hukum, maka kalau misalkan mau memindah tangan, itu ya harus pengajuan dulu, baru diproses, dicek, baru dikeluarkan surat. Depresiasi faktor, properti mengalami apa yang dikenal dengan depresiasi. Jadi kalau gedung itu kita kan terkena depresiasi, maksudnya pengurangan penggunaan nilainya. Jadi misalkan nih rumah nilainya 1 miliar, maka pada tahun keberapa nilainya itu habis, sehingga perlu mungkin renovasi total dan sebagainya. Yang keempat, government control, yaitu properti sangat syarat dengan kontrol pemerintah, mulai dari kebijakan investasi, peraturan pembangunan, dan lain sebagainya. Jadi kita misalkan punya tanah, kita tidak bisa otomatis 100% berhak membangun apapun di situ. Tidak bisa kita harus langsung membangun rumah sakit, membangun klinik, membangun sekolah, ataupun yang lainnya, karena kita memerlukan izin terlebih dahulu. Highly related to market cycle, yaitu investasi properti sangat terkait dengan siklus pasar properti. Nah, ini ya karena adanya properti ini menjanjikan terus tumbuh, otomatis yang menjadi tidak adanya pasar yang jelas terkait dengan nilai, pengukuran nilainya. Nah, kalau teman-teman lihat siapa saja yang terlibat dalam investasi properti, ada pengguna, ada bank sebagai pemberi pinjaman, ada investor modal, selain bank, ada pemerintah juga. Yang mana masing-masing ini ada yang meminjamkan, ada yang memberi pinjaman, ada yang membayarkan pajak, ada yang menerima pajak, seperti itu. Yang mana pajak-pajak ini ada pajak pertambahan nilainya, ada NJOP, NJOP-TKP, ada BPHTP, nah, mana ini teman-teman mungkin akan dipelajari pada mata kuliah perpajakan sendiri. Yaitu misalkan punya tanah berapa, luas tanahnya berapa, luas gedungnya berapa, maka pajak yang dibayarkan itu berapa. Dan kalau misalkan ada barang mewah, maka ya kena pajak lagi nanti. Ada PBB yang dikenakan tiap tahunnya. Jadi misalkan kalau teman-teman punya tanah, punya bangunan, kalau misalkan tiap tahunnya tidak bayar ya nanti akan menunggak, dikalkulasi. Misalkan nanti kalau misalkan mau dijual alih nama itu ya harus dilunasi dulu pajak bumi bangunannya. Biaya-biaya lain yaitu kita kalau misalkan mau ngurus sendiri bisa. Kalau mau ke notaris juga bisa, kita tinggal ke notaris yang menguruskan peralihan namanya, jual belinya itu bisa tercatatkan. Biaya balik nama sertifikat 2% dari nilai jualnya. Nah, itu teman-teman harus pahami juga kalau misalkan mau bapaknya, keluarganya mau jual beli tanah, itu ya nanti alurnya teman-teman pahami bagaimana. Properti yang harus dihindari, yang pertama dokumen tidak lengkap, masih berupa gambar, masih berupa tanah, berarti sudah ada muncul wujud gedungnya atau masih belum ada gedungnya atau hanya tanah saja. Ada juga lokasinya teman-teman harus perhatikan. Rawan banjir enggak? Terus ada misalkan di sampingnya ada tiang listrik, tower, ada misalkan pembuangan akhir TPA, atau dekat kuburan, rel api, tidak bisa akses mobil, SPBU itu juga akan menentukan nilai. Jadi misalkan kalau ya perbatasan atau pinggiran dia murah. Kalau Anda bandingkan tanah-tanah di Malang dengan tanah di misalkan Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo itu sudah jauh berbeda. Karena ya itu tadi lokasi ini sangat berpengaruh. Malang sendiri pun antara yang di dalam, maksudnya tidak akses mobil dengan yang di akses mobil di luar itu sudah berbeda jauh kadang. Yang kedua kita membahas investasi real estate. Nah, kalau teman-teman lihat apa perbedaan properti dengan real estate? Jadi kalau real estate itu hanya kepada kepemilikan yang di atas tanahnya. Jadi semisalkan ada gedung, apartemen, dan lain sebagainya, perkantoran, ruko, itu haknya itu adalah
masuk ke real estate. Kalau properti tadi sudah kepemilikan tanahnya. Jadi real estate itu tidak ada klaim kepada tanah, hanya kepada di atas tanahnya itu. Mungkin dibangun gedung dan sebagainya. Itu yang kepemilikannya gedungnya, bukan tanahnya. Nah, kalau real estate ini adalah tanah atau dan segala sesuatu yang secara permanen melekat padanya seperti pohon, bangunan, dan mineral yang berada di dalam permukaan tanah. Jadi kita berhak untuk penggunaannya, tapi tidak pada kepemilikan tanahnya. Nah, pengembangan tanah itu bagaimana? Ya dibuat kapling bangunan atau dikembangkan dalam proses tanah tadi, perkebunan dan sebagainya itu juga bisa. Nah, ini bagaimana real estate ini lahan kosong kita manfaatkan untuk perumahan atau apartemen. Mengapa ekonomi pengembangan real estate? Karena respon terhadap adanya perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi dari suatu komunitas. Nah, itu kalau teman-teman lihat bahwasanya yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang memiliki tanah. Kadang mereka memiliki keuangan yang terbatas, sehingga ada peluang investor untuk membeli tanah, membangunkan rumah, dan mereka mencicil, namanya KPR tadi. Ada yang hanya terbatas pada bangunannya saja karena dibuat sebagai rumah susun. Penggantian atau perubahan penggunaan tanah suatu alasan pengembangan, yaitu contohnya tanah pertanian menjadi tanah perumahan, pusat perbelanjaan, mal, kawasan industri, itu bisa saja yang hanya hak gunanya, bukan hak miliknya. Pengembangan real estate dari sudut pandang investor, yaitu bagaimana membeli tanah yang kosong dan melakukan pengembangan untuk memperoleh pendapatan dari real estate tadi. Setelah beberapa tahun memiliki real estate yang dikembangkan, dibutuhkan modernisasi atau renovasi. Nah, ini berarti yang akan kita tentukan biayanya ya biaya pembangunannya, terus biaya nanti depresiasinya. Jadi kalau misalkan akan merenovasi, itu kita sudah punya dananya. Apapun situasinya, baik tanah kosong maupun tanah yang sudah dikembangkan harus menghasilkan keuntungan. Nah, ini kalau teman-teman lihat nilai tanah yang tidak ada apapun di atasnya dengan nilai tanah yang ada gedung, perkantoran, apartemen itu nilainya sudah berbeda. Nah, itu bagaimana kita mengembangkan real estate? Yang pertama tentu ide awalnya. Kira-kira di mana sih daerah yang masih kosong, tetapi aksesnya dengan ke sana ke sini itu sangat strategis. Penyempurnaan ide. Bagaimana tanah atau gedung yang dibutuhkan itu apa sih, perumahan atau perkantoran. Yang ketiga, market feasibility studies, yaitu format perizinannya. Apakah dari pemerintah daerah mengizinkan atau tidaknya. Negosiasi kontraknya, maka nanti komitmen resmi menentukan konstruksinya siapa. Yang ketujuh, menyelesaikan agenda dan pembukaan resminya, dan yang kedelapan, pengelolaan atau pemasaran properti. Ini kalau di kota-kota besar ini sudah sangat wajar. Tapi sekarang ini kontraktor real estate itu sudah masuk ke kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah. Itu biasanya setiap kota atau setiap kabupaten itu sudah ada dibangun perumahan. Jadi nggak ada murni 100% desa, itu sudah tidak ada. Tahapan kritis dalam pengembangan real estate ini membeli. Jadi dari agen, broker, iklan, membeli langsung ke pemilik tanah atau lelang. Yang kedua, sewa. Pemilik tanah berarti mungkin saja membangun hotelnya dengan menyewa. Karena apa? Gedungnya milik dari mungkin pemerintah daerahnya. Sehingga yang seperti yang di Jogja itu kan hak guna, bukan hak milik karena dibangun tol. Kerjasama perorangan atau perusahaan, BUMDes dan sebagainya. Jadi nanti pola kerjasamanya joint venture, kerjasama operasi atau BOT juga. Aktivitas pengembangan real estate ini yang pertama ada development activities, yaitu land development peminjaman, dan building development pengembangannya, pembangunan. Ada investment activities-nya, housing estate, ada pembangunan rumah, apartemen estate, rental estate, jadi kantor, retail estate, mungkin dibangunkan apa namanya, gudang, recreation park, pusat-pusat hiburan, industrial estate,
pabrik, hotel, tourism, atau dan including seperti renting, tenant relationship, maintenance, accounting, dan financial control. Ini ada banyak yang bisa kita cakup, tetapi lihat dulu lingkungan dan kondisinya tuh membutuhkan apa. Kalau service activities-nya ada real estate brokerage, komersial, residensial, dan brokerage. Ada juga real estate appraisal, ada manajemen, counseling, investment syndicate, dan education. Jadi yang dilayani itu apa saja, itu masing-masing harus kita analisis juga. Aktivitas pelaku pengembangan real estate itu tadi hampir sama dengan yang properti. Ada pemerintah, ada pengguna, ada pengembang. Jadi kalau real estate itu langsung dimasukkan ke pengembangnya, kontraktornya tadi. Ada ekspertisnya karena sudah masuk kontrak dan sebagainya, perizinan, berarti ada mungkin dari tadi notaris, ada konsumernya. Siapa pelaku pengembangan real estate ini? Ada developer, makanya kalau maklar tanah itu juga prospek juga. Kalau dulu cuman mungkin dijadikan sawah ya. Kalau sekarang ya enggak, perumahan, pabrik, ada investor, pemerintah, kontraktor, konsumen. Kalau profesionalnya ya brokerage, penilai, konsultan real estate, properti manajer, arsitek, mungkin teknik, anak-anak teknik juga itu juga perlu, notaris, konsultan perencana. Jadi ya ibaratnya ya kalau misalkan masuk ke real estate dan properti ya uangnya yang disiapkan dalam jumlah yang besar. Pelaku pengembangan real estate ini developer dan pemilik tanah. Jadi bervariasi dari skala kecil hingga multinasional. Developer ada pedagang, investor. Kalau tujuan developer ini adalah membuat keuntungan finansial secara langsung dari proses pengembangan. Kalau developer penerima risikonya, sedangkan pemilik tanah memiliki peran penting baik aktif maupun pasifnya. Pemilik tanah dapat secara aktif memulai pengembangan dengan menjual atau mengembangkan tanahnya. Kalau pemilik tanah bisa perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang yang banyak, ya tidak salah untuk membeli properti atau real estate. Tapi lihat dulu bagaimana dari pertimbangan-pertimbangannya, apakah nanti penjualannya susah atau enggak. Jadi tidak serta-merta ada yang jual tanah nih langsung saya beli, tidak, tapi analisis dulu lingkungannya, faktor-faktor yang disebutkan tadi. Pemilik modal dan lembaga keuangan, yaitu mereka membuat keputusan dalam bisnis real estate, jadi layak tidaknya pendanaan real estate-nya ini tadi. Kalau misalkan kita terlanjur pinjam tetapi ternyata pemasarannya susah, itu ya menjadi masalah tersendiri. Mereka mengeluarkan uang dan menerima risiko. Kebanyakan pemilik modal menahan properti untuk keuntungan jangka panjang, pemberi pinjaman bank, dan sebagainya. Jadi kadang kita tidak membayar ke langsung developernya, tetapi bisa saja kita KPR melalui bank. Itu juga sangat sering terjadi seperti itu. Jadi kita nyicilnya dari bank. Bukan, jadi sudah dibelikan bank dari developer, nah kita bayarnya ke bank. Ada kontraktor juga, pelaksana pembangunan dalam proses pengembangan real estate. Menyeimbangkan biaya pembangunan yang paling rendah dan kualitas terbaik. Kontraktor mengeluarkan uang dan menerima risiko. Nah ini teman-teman harus lihat bahwasanya siapa kontraktornya, bagaimana sih Pak kerjanya, apa ya, bangunan-bangunan yang sudah dibangun itu bagaimana sih tingkat safety-nya. Penilaian real estate ini digunakan untuk mengestimasi nilai pasar tanah real estate, dibutuhkan pada saat real estate dijual, pembiayaan pajak, asuransi, dan sebagainya. Kalau broker real estate ini bertindak sebagai perantara atau stimulan pada pasar real estate-nya. Penghasilan fee atau komisi dari pembeli dan penjual merupakan alat dalam pelaksanaan fungsi pertukaran pada pasar real estate. Tipe-tipe broker itu ada industri, perumahan, dan banyak lainnya. Kalau dulu ya namanya broker atau maklar tanah. Kalau sekarang ini kan pemasaran itu luas, dari media sosial itu sudah sangat gencar real estate dalam memasarkan produk-produknya. Ada juga konsultan memberikan expert advice pada masalah real estate, berdasarkan pengetahuan yang luas, pengalaman yang memadai di bidang broker, penilaian pembangunan, dan penyewaan. Jadi kalau dibangun nanti harga sewanya termin
bunganya ataupun periode pelunasan juga harus diestimasi juga. Property manager yaitu mengawasi real estate untuk pemilik, umumnya untuk memperoleh return keuangan yang maksimal. Bagaimana tingkat likuiditasnya, karena properti bangunnya mahal, belinya juga mahal, maka harus diawasi. Jangan sampai cicilannya pelanggan itu tersendat. Sewa-sewa dikumpulkan, ruang disewakan, dan properti harus dipelihara dan diperbaiki. Ada arsitek juga, bagaimana mereka yang menentukan desainnya, ada konsultan, perencanaan, bagaimana perizinannya, ataupun lahan-lahannya, materialnya juga. Pengaruh pengembangan real estate terhadap pengembangan kota. Nah, ini kadang ada kota-kota, daerah-daerah, kalau sedangkan teman-teman nanti jadi gubernur, jadi wali kota, bupati, kepala desa, itu bisa saja menjalin kerjasama dengan, misalkan di daerahnya ada pabrik ataupun ada CSR dengan perusahaan-perusahaan besar, bisa saja membangun sebuah mungkin pusat perbelanjaan, taman rekreasi tadi. Jadi itu sangat bisa membantu pengembangan kotanya. Sehingga kalau misalkan yang dulu tidak ada hotel, sekarang ada hotel, sehingga perputaran perekonomian warga juga akan terseret juga ke situ, sehingga warga bisa membuka warung atau menjual produk-produk kerajinan tangan. Ada sosial budaya juga, bagaimana kalau di Jakarta itu kan dulu ada potret kumuh pada daerah-daerah di sekitaran sungai, akan tetapi karena direalokasi menjadi sebuah perumahan susun, itu menjadi budaya yang baru di Jakarta. Ada cita atau prestis kotanya. Jadi misalkan di suatu kota itu punya ikon tersendiri, atau misalkan punya tempat wisata ikonik yang dibangun dengan sangat baik akses transportasi, akses penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya, itu juga menjadi sebuah kebanggaan juga. Lingkungan kotanya juga pastinya kalau properti real estate-nya tertata, itu ya tidak semrawut tata kelola kotanya. Isu pengembangan real estate ini yaitu perubahan dalam penggunaannya, yaitu merubah penggunaan existing dengan penggunaan yang baru. Penggunaan baru harus feasible dan memiliki profit yang lebih tinggi. Jadi analisisnya itu tidak hanya ditempati 1 tahun, 2 tahun, tapi pada jangka waktu yang lama. Intensitas dari penggunaan, jadi menambah luas bangunannya. Penggunaan yang tidak berubah. Jadi misalkan bisa saja kita membangun gedung estimasinya 20 tahun itu nanti akan 17 lantai, tapi bertahap. Tahun pertama 2 lantai dulu, tahap 3 tahun berikutnya baru nambah 2 lantai. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi tidak langsung 100%. Kualitas dari penggunaan, perbaikan kualitas bangunan lama menjadi tua. Jadi kalau misalkan memang ada depresiasinya tadi sudah mencapai periode waktu habis penggunaan, mungkin propertinya, misalkan tiangnya harus diganti, lampunya, lampu hiasnya, lampu dan sebagainya, itu ya perbaikannya sesuai dengan kebutuhan saat ini, bukan diganti sesuai dengan yang dulu pembelian. Tidak harus ada modernisasi atau renovasi juga. Risiko dalam melakukan renovasi dan modernisasi, tidak dapat menarik tenan yang sesuai dengan kelas real estate yang dikembangkan. Jadi misalkan real estate-nya itu dibangun pada menengah ke bawah, tetapi karena ada renovasi dengan penggunaan teknologi terbaru, otomatis nanti bergeser, tidak bisa menengah ke bawah, tapi menengah ke atas karena tingkat biayanya tinggi. Tidak dapat menarik sewa yang lebih tinggi sesuai dengan kelas yang real estate yang dikembangkan. Yaitu kalau misalkan kita mau mengganti-ganti semuanya, berarti kan seharusnya kita mendapatkan uang sewa lebih tinggi daripada sebelumnya karena barangnya lebih modern ataupun fungsinya lebih banyak. Tapi kalau misalkan kontraknya belum habis, ya kita tidak bisa menaikkannya. Tidak dapat menutupi biaya investasi dari renovasi dan modernisasi. Jadi renovasi itu membutuhkan biaya yang harus dicatatkan nanti dibebankan pada biaya sewa.
Harus dilakukan analisis pasar dan kelayakan investasi sebelum dilakukan renovasi atau modernisasi. Jadi renovasi, modernisasi itu harus dianggarkan dan juga nanti anggaran itu harus bisa membackup biayanya tadi. Jadi biaya sewanya sudah membackup semua anggaran-anggaran tadi. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan investasi properti dan real estate. Jadi pada poin pentingnya, kesimpulannya adalah properti ini adalah hak kepemilikan, baik hak guna dan hak kepemilikan. Tetapi kalau properti itu hanya pada hak guna, real estate itu pada hak gunanya saja, tidak hak kepemilikan atas tanahnya. Kalau properti bisa masuk ke tanahnya juga, masuk ke real estate-nya juga, tetapi pada real estate tidak pada hak tanahnya. Jadi kita hanya menumpang bangunan di atasnya atau pengelolaan berbagai bangunan di atas tanah itu tadi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.